Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Oleh Fitri dengan NIM 023 dari kelompok 4 akuntansi sektor publik dengan judul Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Dengan beranggotakan saya sendiri, Nada Oleh Fitri dengan NIM 023 dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aula Nanda Putri. Saya Reza Armevia dengan NIM 011. Baiklah, dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya Aulia Nanda Putri. Kepada Aulia Nanda Putri kita persilahkan. Baik, yang pertama yaitu teori akuntansi sektor publik. Teori ini memiliki 3 karakteristik dasar. Yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi. Yang ketiga, kemampuan pengendalian fenomena. Terdapat beberapa hambatan dalam pembuatan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Yang pertama yaitu objektivitas, yang kedua konsistensi, yang ketiga daya banding, keempat tepat waktu, kelima ekonomis dalam penyajian laporan, yang keenam yaitu materialitas. Selanjutnya yaitu standar akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, yaitu standar memberikan petunjuk atau aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen pada saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, yaitu standar memberikan petunjuk bagi kumpulan data yang perlu disajikan, yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan. Yang keempat, yaitu standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Selanjutnya yaitu dasar penerapan akuntansi sektor publik. Yang pertama, yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang memandang penerimaan, beban, aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan akuntansi berbasis akrual, dan juga menyetujui bahwa penerimaan, belanja, dan pengeluaran biaya dalam implementasi penerapan anggaran sesuai dengan dasar yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Dan yang kedua yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis kas. Dasar akuntansi yang dipakai pada laporan akuntansi entitas publik yaitu menggunakan dasar kas dalam penetapan pendapatan, belanja, serta pembiayaan pada laporan realisasi anggaran. Dan menggunakan dasar akrual untuk mengakui aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Baiklah, materi selanjutnya masuk kepada teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintah. Baiklah, yang kedua masuk kepada akuntansi dana atau fund accounting. Kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama dana yang dibelanjakan atau expendable fund. Dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-bisnis yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik. Yang kedua, dana yang tidak bisa dibelanjakan. Dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Dalam akuntansi dana, dikenal persamaan akuntansi, yaitu sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Yang ketiga yaitu akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluarannya aktual, real, dan objektif. Yang keempat yaitu akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dilakukan. Selanjutnya yang terakhir masuk kepada akuntansi dana atau fund accounting.
Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya masuk ke dalam perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu basis kas. Penerimaan kas, pengeluaran kas, dan perubahan kas. Yang kedua basis akrual pendapatan atau ARKOM. Biaya-biaya rugi laba atau surplus dan atau defisit. Yang ketiga yaitu pendapatan atau income. Penerimaan kas selama satu periode akuntansi saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Yang keempat, biaya kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi saldo awal utang akhir. Yang keempat, biaya kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi saldo awal utang, saldo akhir utang. Selanjutnya masuk kepada sistem pencatatan laporan keuangan. Sistem pencatatan laporan keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu single entry. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Yang kedua masuk ke dalam double entry. Pada sistem pencatatan double entry terbagi menjadi dua sisi, yaitu debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan. Yang terakhir yaitu triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza, kita persilakan. Selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan sektor publik. Tujuan pelaporan keuangan sektor publik menurut Public Sector Committee dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah memberikan informasi yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan pemakai. Sedangkan tujuan khususnya adalah satu, mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum. 2. Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan kontrak keuangan yang mendapat persetujuan dari Dewan Legislatif. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang keempat, menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan. Selanjutnya itu pengguna laporan keuangan sektor publik. Ada 10 kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik. Yang pertama Dewan Legislatif, yang kedua pemilih, yang ketiga manajemen, yang keempat badan pengawas, yang kelima pembayar pajak, yang keenam pihak pemberi bantuan, yang ketujuh investor, yang kedelapan pengguna jasa, dan yang kesembilan karyawan, dan yang terakhir pemasok atau supplier. Sementara itu, Granaf 2001 mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 11 macam, yaitu 1. Masyarakat pembayar pajak, 2. Masyarakat pengguna jasa publik, 3. Lembaga negara, 4. Kelompok politik, 5. Manajer publik, 6. Pegawai pemerintah, 7. Generasi penerus, 8. Investor asing, 9. Badan-badan dan lembaga internasional, 10. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah, dan yang terakhir perusahaan dan organisasi sosial yang memakai jasa pelayanan publik. Baiklah, mungkin hanya segitu presentasi dari kami. Kalau terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.